Bismillahirrahmanirrahim. Kuluma tawi saben barang fil wujudi kang tetep ing dalem kahanan atau ing dalem wujud iku mingka saking sira lillahi kaduwe Gusti Allah yusarrif fahu kang ngengokake sapa lahu ing ma kaifa hale kepiye ya sa karsa sapa Allah ing ma wa yusarrifuhu lan ngengokake sapa Allahu ing ma aman saking wong saakang kersa sapa Allah ilaman maring wong saakang kersa sapa Allah ing man. Wakut ngalako teman-teman gantungake sapa Allah Gusti Allah subhanahu wa suci Allah masiat tahu ing kerusakane Allah ngalah wujudi isbabi ngatasé anane utawa wujude pira-pira sebab tad'u kang narik apa dalik ila narik apa sebab ila dalika maring mengkono-mengkono masih atahu faman sapane usaha sapa man li hadhil asbab maring ikilah pira-pira sebab saya kelawan kaya lumakune asbab wadakhalan manjing sapa man al buyuta ing pira-pira rumah min abwabiha saking pira-pira pintune umah atau buyut karena mongko ana sopman iku ahaku luwih berhak biwaro satil amri kelan marisi perkara mimanten bang wong layasluhu kang ora patut sapa man lahu kadue amr. Jadi setiap sesuatu yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah, yang mana Allah itu berkuasa untuk memindahkan sesuatu barang tersebut untuk orang lain. Yang sesuai dan dikehendaki oleh Allah. Maka ketergantungan suatu hal, kerusakan itu adalah tergantung dari beberapa sebab yang bisa menarik. Apabila seseorang berusaha melakukan suatu hal untuk mendapatkan sesuatu tersebut, maka insya Allah akan tercapai kalau memang usahanya sesuai. Artinya orang masuk rumah ya harus lewat pintunya.
Kalau udah lewat pintunya, ya dia itu akan berhak untuk mewarisi perkara tersebut. Sing artine termasuk pangkat, derajat, kedudukan itu milik Allah. Maka kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasa, Allah akan memberikan kerajaan atau kekuasaan terhadap orang yang dikehendaki. Terus watu aizuman tasa, memuliakan orang yang dikehendaki. Watu dilu mantasa, merendahkan orang yang dikehendaki. Jadi kalau orang mulia ya dikehendaki Allah, orang yang rendah ya dikehendaki oleh Allah. Watu aizu mantasa, watu dilu mantasa. Terus watarzuku mantasa biwiri hisab, dan memberikan rizki dengan orang yang dikehendaki Allah biwiri hisab, tanpa hitungan. Ya sekersane Gusti Allah. Wong kere dadi sugih ya bisa, wong sugih dadi melarat ya bisa, ya Allah yang menghendaki. Tapi walaupun begitu ada teknik atau cara untuk bisa memilikinya. Artinya misalkan orang pengen jadi guru, ya Allah yang memberikan bapak itu jadi, tapi ada usaha, dia itu harus belajar dan pintar. Maksudnya dia akan berhak memiliki, dia itu untuk diangkat itu pantas daripada yang tidak memiliki kemampuan. Contoh, wong kepengen berjuang jadi kiai, ya betul yang menjadikan kiai itu Allah, tapi ada lantarannya, kudune pintar, kudune mondok, kudune ngaji. Wong orang ngaji tok ben nangis nyeluk bali, akhirnya bali ora sida. Orang sida di pintar, memana dia akan berhak? Ya enggak berhak. Kalau yang berhak mewarisi atau berhak untuk diberi sama Allah, ya harus sesuai. Maksudnya begitu. Cara orang masuk rumah ya lewat pintunya, masa lewat jendela ya, walaupun bisa ya sulit. Kita harus lewat pintu jalannya. Pengen jadi apa gitu ya, ya usahanya yang sesuai. Jadi pengen marung, rumah makan yang laris ya harus sesuai, makanannya yang enak, tempatnya bersih gitu. Lo wis takdir panganannya ora enak, warungnya kumuh, kotor ya, akhirnya nggak laris. Contoh gitu. Juga misalkan dari presiden, ya semuanya bisa jadi presiden, ya Allah yang akan mengangkat dan menjadikan. Tapi ya kudune ya sekolah, ya pinter kayak gitu, ya bisa ngatur strategi dan sebagainya. Artinya orang bisa memiliki sesuatu harus melalui proses yang baik untuk mendapatkannya. Walaupun Gusti Allah sing paring, tapi ya boleh paring Gusti Allah ya sing pantes. Ora pantes kon diwehna. Al umamu taiwi umat atau pira-pira umat ngalah hadhil basito ing atase ikilah bumi iku khodamatun ngeladeni lillahi marang Allah via ing dalam bumi. Wa ajra ulan pira-pira buruh
ya maluna kang padha nglakoni li umroniha maring ngramekaken bumi. Faman sapanongi kana kang ana man iku solihan bagus lihadi khidmah maring ikilah ngladeni utawa krana ikilah ngladeni afsaha mongko jembaraken sapa Allah maring man fil wilayati dalam kekuasaan ngalih-atase bumi. Waman sapa nang asa agawe ala sapa man intazaaha mongko nyopot sapa Allah ha ing bumi minhu saking man kosron kelawan peksa. Sesungguhnya umat di atas bumi itu menjadi budak khidmah ngeladeni Allah. Jadi buruh yang bekerja karena Allah untuk meramaikan bumi. Seseorang yang baik untuk menjadi hamba Allah, maka Allah akan memperluas wilayah atau kekuasaan. Dan barang siapa yang membuat jelek, maka Allah akan mencabut dari tangannya dengan paksa. Nah, ya contohnya nih, kayak saya berlatih untuk menjadi baik merawat bumi ini. Dari saya bikin rumah terkecil sampai mengembang sampai ada MTS, MA, karena memang saya baik ngerumatnya itu. Tapi kadang-kadang orang yang punya warisan tanah banyak, wis sugih, wong tuane sugih, mbae sugih, punya warisan banyak, tapi hilang karena memang dia tidak bisa menjaga dan tidak memperbaikinya. Ora gelem sekolah, ora tahu sinau, ora gelem prihatin, akhirnya warisannya didoli-doli, akhirnya orang lain yang mendudukinya, yang menempati orang lain. Tapi kalau orang semakin berbuat baik untuk memperbaiki hal-hal yang ada di permukaan bumi, itu akan Allah itu akan memperluas kekuasaannya, semakin melebar. Tapi kalau yang tidak, ya Allah akan mencabut dengan paksa. Contoh jadi lurah aja itu kan. Lurah kalau baik dengan rakyat, gitu, bergaulnya baik, ada pengajian bisa datang, besok diangkat lagi. Kalau dia diangkat jadi lurah kok kurang ajar, tahun depannya oke, mesti roboh. Kenapa? Walaupun yang milih itu rakyat, tapi hakikatnya dari Allah. Jadi orangnya wah jengkel, ya salah, besok jangan dipilih lagi. Ya begitu. Akhirnya digantikan dengan yang lain. Kenapa? Dia itu tidak pantas. Itu. Maka kalau diberikan amanat sama Allah, dirawat dengan baik, Allah memberikan kemuliaan
ya harus dengan jabatan itu juga memuliakan, sehingga nantinya akan bisa megang dengan lama dan akan berkembang menjadi baik. Tapi kalau dia enggak sesuai, ya akan segera dicabut dengan paksa, akhirnya melorot gitu. Idza stahdimta arikane amrih laden sira ahadan ing wong suwiji liak malia supaya ngamal sapa ahad laka maring sosa ning suwiji-wiji fa inna kasdune sira iku turaqibuhu nginjen sapa sira ho ing ahad muraqabatan kelawan nginjen-injen tamatan kang sempurna. Fa in ra'aitahu mongko lamun ningali sapa sira hu ing ahad qad asana kang teman-teman gawe bagus sapa ahad al khidmata ing ngladeni abqaitahu mongko nglanggengaken sapa sira ing ahad ngalang amali ngatasé amale ahad. Wa in zada mongko lamun nambahi ahad fi ihsaning dalem bagusi zada mongko zitta mongko nambahi sapa sira hu ing ahad fil ajri ing dalem upahan. Jadi gini, apabila kamu itu punya pekerja atau ya orang yang kerja di tempat kamu, lah kowe iki mesti ngawasi priye jane kerjane bener apa ora. Angger kerjane bagus mesti langgeng, nggak dicabut. Angger dia pekerjaannya itu lebih bagus, mesti upahannya ditambahi. Kenapa tambahi Pak? Dia kerjanya itu bagus. Gitu. Tapi angger nyambet gawane kurang ajar, ya dipecat. Boro-boro diupahi, dipecat. Kenapa? Dia nggak baik, nggak becus. Gitu. Mula Gusti Allah ya ngono. Kowe ngladeni karo pangeran iki bagus apa ora? Angger kowe bagus, angger kowe temenanan, mundak pangkatnya, semakin diperluas. Tapi nek kurang ajar, ya semakin dicabut. Itu. Yayasan, pondok pesantren, kalau kiainya nggak prihatin, nggak karepe dhewe, ya nggak berkembang. Lama-lama pondoknya tutup, bubar. Kenapa? Dia diberikan amanat sama Allah itu ndak betul-betul untuk memperbaikinya, tidak berbuat baik untuk amanat tersebut, maka ya terus dicabut karo pangeran. Maka sederhana aja, orang usah goleti murid warna-warna. Kalau memang baik nanti banyak. Yang penting perawatannya itu bagus apa enggak, diberikan amanat sama Allah, diberikan suatu jabatan sama Allah. Kalau dia merawat dengan baik, pasti Allah akan memberikan tambahan pengembangan dan sebagainya. Tapi kalau dia membuat jelek, ya udah, lama-lama rontok sendiri, bubar gurung tikar. Maka ada orang bikin pesantren langsung besar, kadang-kadang terus santrinya ada hilang. Tapi pesantren yang beranjak dari daun kelapa, dari belak ketepek, kalau memang baik, itu ada amanat punya santri cuman 10, 20 meningkat jadi baik. Kalau pondok kok semakin bubar memang
penjagaannya tidak baik. Itu udah pasti. Tapi orang yang mewarisi suatu hal tersebut, baik jabatan, baik apapun, kalau dia baik pasti akan bertahan lama. Kalau tidak ya enggak. Enak ke wong sugih tapi boleh ngrumat ora bener, akhirnya didoli kabeh. Dhewe wong duit ditinggal nganggur, karangan nganggur, sisi doli tuk semeter. Karena warisan dari orang tua, enak aja jual, enggak pernah beli. Coba kalau dipertahankan dengan baik, wong tuane sugih, sekolah sing bener, ngajine sing pintar, mengembang sana, sing kang warisan kang wong tua jadi dol, dirawat dengan baik, ditambahi, digolet, ya terus berkembang. Lah kang wong tuane diwehi satu subin, butuh setitik dol, meriang setitik didol, anaknya telu dibagi dari 20 binan, anaknya double kemeneh dol teng, mung cerita tok dulu mbah saya kaya ini karangan mbah saya saja semua, tapi mana hilang dijuali. Kenapa? Gak bisa merawat, punya amanat, punya warisan yang diberikan oleh Allah, gak bisa merawat, dicabut. Gitu. Sama juga kamu itu kalau tidak memperbaiki diri, ya akan hancur di tengah jalan. Itu. Wah, kepengen dipangkat derajat sing luhur. Jadi wong pinter sing temenanan, berakhlakul karimah, insya Allah sukses dalam kehidupan. Pemaning santri pinter ngaji, akhlaknya bagus, di mana-mana banyak orang yang membutuhkan. Masyarakat itu membutuhkan orang yang berjiwa besar, berilmu, dan berakhlakul karimah. Yang tata krama, yang bagus, ilmune ono. Jadi enggak kelihatannya kadang pinter petara ini, setelah suruh malah enggak bisa. Kelihatannya diam, kalem, tapi barang diperintah apa-apa, jangan khutbah ya, oke. Kamu ini ya, oke, bisa. Insya Allah derajat pangkat akan semakin meningkat, Allah akan memberikan kemudahan. Gitu. Wis, ini aja mau nganter ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.